Selamat pagi anak-anak yang belajar di rumah. Apa kabarnya? Semoga semua dalam keadaan yang sehat ya. Nah, anak-anak yang belajar di rumah hari ini, teman-teman yang belajar di sekolah itu belajar di halaman 113 ya. Dimana kita akan belajar tentang garis bilangan. Nah, anak-anak, garis bilangan ya, itu selalu dimulai dari angka 0. Terus selanjutnya semakin ke kanan dia angkanya berurutan dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dan seterusnya 11, 12 dan seterusnya. Ya, jadi selalu dimulai dari angka 0. Nah, coba perhatikan contoh yang ada di halaman 113 ini. Nah, coba huruf S ini seharusnya angka berapa? Nah, setelah 0 adalah angka 1 ya. Jadi huruf S ini adalah angka 1. Nah, setelah 1 yaitu 2. Huruf I harusnya adalah setelah angka 2 adalah angka 3 ya. Angka 3 terus angka 4, huruf R itu berarti angka 5. Setelah angka 4 adalah 5. Selanjutnya 6, 7 dan huruf I kecil itu harusnya angka 8. Setelah 7 adalah 8. Terus 9 dan terakhir huruf H. Huruf H itu berarti setelah 9 yaitu angka 10 ya. Nah, sekarang kita bantu Siti melakukan pengamatan pertumbuhan pohon sirih ya. Perhatikan contohnya. Pohon sirih yang baru ditanam itu berada di posisi angka 0. Ya, setelah diamati oleh Siti, pohon sirih ini mengalami pertumbuhan menjadi 2 satuan ya. Berarti dari 0 itu pindah ke angka 2. Ya. Berarti dari posisi A menjadi posisi B itu berpindah menjadi 2 satuan. Nah, kita dapat menuliskan bentuk penjumlahnya yaitu 0 ditambah 2. 0 ditambah 2 berapa anak-anak? 0 ditambah 2 adalah 2. Ya. Contoh yang lain. Nah, contoh yang lain, panjang pohon sirih ada di posisi angka 3. Setelah beberapa waktu, pohon sirih bertambah menjadi 2 satuan. Nah, pohon sirih ini panjangnya berada di posisi angka 3. Jadi dari angka 0 ke angka 3. Ya, jadi terakhir adalah 3. Setelah beberapa waktu, ya, pohon sirih ini bertambah menjadi 2 satuan. Nah, 2 satuan yaitu berarti dari angka 3 pindah ke bertambah menjadi 2 satuan menjadi angka 5. 3 berarti loncat sekali, loncat 2 kali menjadi angka 5. Nah, lambang penjumlahnya bagaimana? Kita bisa menuliskan yaitu 3 ditambah 2 sama dengan 5. Contoh yang lain. Jika panjang pohon sirih di angka 4 satuan dan setelah beberapa waktu tumbuh 7 satuan, berapa panjang pohon sirih sekarang? Nah, kita bisa menuliskan berarti 4 ditambah 7. Pertama adalah angka 4, kita loncat dari 0 ke angka 4. Ya, dari 0 ke angka 4. Nah, setelah beberapa waktu dia tumbuh menjadi bertambah 7 satuan. Ya, dari angka 4 ini kita geser ke kanan sebanyak 7 kali. Ya, berarti angka 4 1 2 3 4 5 6 dan 7. Terakhir berhenti di angka 11 ya. Jadi angka bilangannya melompat dari 0 ke angka 11. Jadi 4 ditambah 7 hasilnya adalah 11. Dengan garis bilangan bisa ditunjukkan seperti ini ya. Nah, sebagai tugasnya anak-anak silahkan kerjakan sebagai tugas yang pertama halaman 115 nomor 1 sampai 5 ya. Itu tugas yang pertama. Tugas yang kedua nanti di halaman 117 ya. Anak-anak pilihlah salah satu motif ini ya, gambarlah di buku tugasmu. Salah satu dari motif ini gambarlah di buku tugasmu. Ya, boleh diwarnai. Nah, gambarnya di buku gambar ya. Oke.
Itu tugas yang kedua. Tugas yang ketiga, anak-anak silakan baca bukunya halaman 119 sampai 121 ya. 119 sampai 121. Nah, untuk berikutnya tugas yang ketiga, anak-anak jawablah pertanyaan halaman 122 nomor 1 sampai dengan nomor 5 ya. Nah, jadi ada 3 tugas hari ini, silahkan bekerja ya. Selamat belajar, semoga semua dalam keadaan sehat. Terima kasih semuanya.